Di film ini menceritakan seorang pemuda yang melawan banyak sekali musuh, bukan hanya satu, bahkan sampai 10 hingga ratusan malahan. Namun tanpa dia sadari akhirnya dirinya menjadi sebuah legenda kungfu pada masanya, dan kita saksikanlah. Dikisahkan pada abad ke-19, pada zaman dinasti Qing, terjadi pemberontakan, perang, bencana alam, dan masalah ekonomi. Salah satu dermaga yang sangat makmur, yang merupakan jalur perdagangan Tiongkok dengan dunia kini menjadi lenyap, diakibatkan karena adanya penurunan dinasti Qing dan perang opium. Dermaga tersebut dikuasai oleh kedua sekelompok geng, yakni ada geng Macan Hitam dan geng Laut Utara. Dan kelompok geng Macan Hitam sendiri memiliki 3 ketua, yaitu macan pertama yang haus darah bernama Iblis Utara, ada macan kedua si penggaruk harta yang menguasai tempat perjudian bernama Gagak Hitam, dan ada macan ketiga yang penuh dengan nafsu terhadap gadis muda yang masih ranum, yaitu si Ular Tua. Dan kisah akan berfokus kepada seorang pemuda yang akan menjadi legenda kungfu pada masanya, yaitu Wong Feng Hung, kita sebut saja Fei Hung, yang akan menemui pemimpin geng Macan Hitam untuk mengikuti sayembara bersama para pendekar lainnya. Setibanya Fei Hung di kediaman pemimpin geng macannya itu Master Lei, para pendekar itu pun diuji keberaniannya. Apakah mental mereka kuat, dan apakah mereka tidak takut akan sakit dan kematian, dan apakah mereka takut oleh istri di rumah. Semua ujian itu pun ternyata yang bertahan adalah Fei Hung sendiri. Master Lei lalu menjelaskan tugas dari sayembara tersebut adalah membawa kepala pemimpin dari geng Laut Utara. Dan barang siapa yang bisa menyelesaikan tugas tersebut, maka akan dijadikan anak angkat Master Lei dan menjadi ketua geng macan yang keempat. Tibalah hari di mana saatnya Fei Hung langsung berhadapan dengan ketua geng Laut Utara. Fei Hung pun sedikit kewalahan menghadapi serangan dari ketua geng Laut Utara. Namun dengan keteguhan hati dan tekad keberanian yang kuat, Fei Hung pun dapat mengimbangi serangan tersebut. Dan bahkan dengan teknik tinju bayangan yang dimilikinya, ketua geng Laut Utara tak mampu menahannya. Lalu berhasil membawa kepala ketua Laut Utara. Fei Hung pun dikepung oleh ratusan para pengikut geng Laut Utara, dan tidak ada pilihan lain, Fei Hung harus melawan mereka semua. Ketika Fei Hung sudah mulai kelelahan, muncul pendekar dari geng macan membantunya, mengecoh geng Laut Utara dengan sebuah petasan. Fei Hung yang sudah tidak sadarkan diri dengan banyaknya luka di tubuhnya, ketua Lei yang melihat kegigihan dan keberanian Fei Hung pun langsung mengangkatnya sebagai anak angkat dan dijadikan ketua geng macan yang keempat. Di sisi lain, di tempat kelompok geng anak yatim yang dipimpin oleh Fiery berencana akan melawan geng Macan Hitam untuk membalaskan dendam kematian orang tua mereka yang dijual untuk bekerja paksa. Di pagi harinya ketika anak dari ketua geng Laut Utara yang bernama Fun yang melihat kepala ayahnya digantung di gerbang geng Macan Hitam, rasa sedih dan terpukul karena sebagai sang anak tidak bisa berbakti kepadanya dan bersumpah akan membalaskan kematian ayahnya. Ketika Fei Hung diobati oleh tabib, Fei Hung pun bertanya kepada tabib itu tentang semua penyimpanan kekayaan geng Macan Hitam, yang ternyata semua uang kekayaan geng Macan tidak ada yang mengetahuinya, karena tempat gudang uang tersebut hanya 2 orang kepercayaan dari ketua Lei yang memiliki kuncinya. Gudang tersebut memiliki 2 kunci, yang dimana masing-masing kunci itu dipegang oleh Gagak Hitam dan si Ular Tua. Fei Hung pun kini menjadi tuan muda geng macan yang keempat, dan dia pun lebih sering mendatangi jembatan di sungai untuk memancing ikan. Namun ikan tersebut diberikan kepada pria bertopi, yang ternyata pria tersebut adalah Fiery, ketua dari geng anak yatim, dan ikan yang diberikannya adalah sebuah pesan untuknya. Dan sungguh tidak diduga, ternyata Fei Hung adalah bagian kelompok dari geng anak yatim tersebut. Fei Hung pun sengaja masuk ke dalam geng Macan Hitam untuk menghancurkan kelompok geng tersebut. Dan ternyata isi pesan tersebut adalah si Ular Tua mempunyai kunci emas, yang dimana di pagi harinya Fiery dan kelompoknya menjebak si Ular Tua. Berhasil melumpuhkan si Ular Tua, mereka pun menduplikat kunci tersebut. Kunci itu pun sengaja diduplikat untuk mengecoh geng Macan Hitam dan agar ketua Lei tidak akan curiga terhadap gudang uang miliknya.
Fei Hung yang mendatangi tempat perjudian si Gagak Hitam untuk mengadu dombanya dengan si Iblis Utara dengan menunjukkan sebuah kunci emas di gudang uang tersebut dan mengatakan jika Iblis Utara telah menduplikat kunci emas itu. 银仓需要金钥匙和你身上。 Menguji kebenaran yang dikatakan oleh Fei Hung, lalu si Gagak Hitam membawa Fei Hung ke tempat uang tersebut dan ternyata di tempat gudang tersebut begitu banyak sekali emas, perak, dan kekayaan lainnya. Setelah mengetahui keberadaan gudang tersebut, Fei Hung mengirimkan pesan kepada Fiery dengan seperti biasa, memancing di sungai dan memberikannya sebuah ikan. Ketika Fei Hung menemani Ketua Lei di tempat koleksi senjata miliknya, tiba-tiba muncul Fun, anak dari Ketua Geng Laut Utara, dan para pengikutnya untuk membalas dendam. Bersamaan dengan itu, kelompok geng anak yatim melakukan rencananya untuk menjebak si Gagak Hitam dengan membakar area perjudian miliknya, sementara Fiery dengan sengaja memancing anak buah si Gagak Hitam untuk mengejar dirinya. Kembali ke pertarungan Fei Hung yang kini Fun sudah terluka parah oleh Fei Hung, namun Fei Hung tidak ingin membunuhnya. Tiba-tiba ada sebuah tendangan dari belakang yang membuat golok Fei Hung harus menembus tubuh Fun. Di sisi lain, si Gagak Hitam pun terkena perangkap geng anak yatim ke sebuah tempat yang begitu jauh dari jangkauan geng macan hitam. Dan begitu terkejutnya si Gagak Hitam ketika melihat Fei Hung yang berada di kelompok tersebut. Namun sayangnya Fiery harus melawan seluruh anak buah geng macan hitam yang mengakibatkan dirinya tertangkap. Ketika Fei Hung kembali, alangkah terkejutnya Fei Hung saat melihat temannya yang tertangkap dan tergantung. Saat itu juga Ketua Lei memerintahkan Fei Hung untuk membunuhnya. Namun Fei Hung tak kuasa untuk membunuhnya. Lalu si Iblis Tua pun mengarahkan pedangnya kepada Fiery dan lalu di keesokan harinya, di saat Iblis Tua sedang menikmati mandi air hangat, tiba-tiba datang seorang wanita dari kelompok geng anak yatim untuk berencana membunuhnya. Namun sayangnya rencana itu pun gagal. Tapi tiba-tiba saja muncul sesosok wanita berjubah yang langsung menyabet leher si Iblis Tua. Fei Hung yang kini telah bersedih karena kehilangan temannya, dan sekarang Fei Hung dengan lebih kalem bangkit dan melatih seluruh warga untuk melawan kelompok geng macan hitam. Setibanya di tempat geng macan hitam, Fei Hung yang tak ingin ada yang banjir darah di tempat itu, dia pun mengajak duel Ketua Lei dan memerintahkan seluruh warga jika dia mati tinggalkan dia dan kembalilah bekerja seperti biasanya. Fei Hung pun langsung mengunci tempat itu dan membakarnya, dan ternyata Ketua Lei begitu hebat sampai Fei Hung terkena pukulan-pukulannya. Melihat kobaran api yang begitu besar, orang di luar pun begitu cemas. Namun para pengikut geng macan hitam malah meninggalkan tempat itu karena menyangka mereka tidak akan selamat dalam kobaran api itu. Fei Hung yang berjiwa kuat dan bertekad kuat pun bangkit dari serangan yang diberikan oleh Ketua Lei. Dan dengan tinju bayangan milik Fei Hung, Ketua Lei dapat dikalahkannya. Beberapa hari kemudian Fei Hung pun menjadi pahlawan di tempat itu dan mendirikan pengobatan gratis untuk seluruh warga di sana. Hingga akhirnya Fei Hung pun menjadi pahlawan bagi penduduk di sana dan film pun tamat.